ketika ketaatan sudah muncul secara perlahan, berjalan secara konsisten, tanpa kita sadari perubahan itu mulai terlihat dari peserta didik. Ini secara konsep, hati, percaya, taat, dan impact itu adalah berubah. Tapi yang terjadi hari ini, sebagian kita melihat malah unik pembentukannya. Apa? Yang dilakukan itu bukan menyentuh hatinya, tapi yang dilakukan adalah paksaan. Sehingga ketika paksaan itu dilakukan, ya teman-teman sekalian, di jiwa para santri kita, para peserta didik kita muncul rasa takut. Dan di titik dia punya rasa takut, trauma, segala macam, ujung-ujungnya para santri kita merasa tertekan. Dan kalau sudah tertekan, apa yang terjadi? Mau nggak mau dia akan berubah. Tapi perlu kita pahami, teman-teman sekalian, bahwa perubahan yang lahir dari ketakutan itu hanya bertahan selama ada pengawasan. Makanya ketika kita nggak ada di situ, mereka akan melanggar. Ketika kita nggak ada di situ, dia akan benar-benar melakukan sesuai dengan hati mereka. Bisa jadi semua negatif. Ini yang terjadi. Tetapi ketika perubahan yang lahir dari sebuah kesadaran, yang saya bilang tadi, hati, kemudian meningkat muncul rasa percaya, meningkat muncul rasa ketaatan, muncul kemudian terjadi sebuah perubahan. Maka ketika ini dibangun asasnya adalah kesadaran, maka ini akan bertahan begitu panjangnya. Ada kita atau tidak, dia akan tetap jadi orang yang baik. Kenapa? Karena dia bukan sekedar menjadi orang yang baik, tapi dia cinta untuk menjadi orang yang baik. Karena gini teman-teman sekalian, peserta didik kita ini nggak membutuhkan pendidikan sempurna. Peserta didik kita ini sebenarnya santri-santri kita nggak membutuhkan guru yang paling pintar, pengasuh yang paling hebat, pembina yang disebut paling terkenal di mana-mana. Tapi perlu diingat bahwa mereka hari ini membutuhkan seseorang yang peduli sama mereka, seseorang yang bisa hadir pada saat mereka punya berbagai permasalahan, seseorang yang memberikan rasa percaya kepada mereka pada saat mereka membutuhkan. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada yang punya perkataan bahwa saya harus jadi orang hebat dulu biar anak-anak bisa berubah, enggak begitu juga. Karena kenyataannya mereka butuh orang yang peduli sama mereka. Mereka butuh orang yang selalu hadir pada saat mereka punya banyak keluh kesah dalam jiwanya. Bahkan sampai titik mereka butuh rasa percaya yang diberikan kepada kita, kepada mereka, oleh kita daripada mereka. Itu harus kita pahami. Karena gini teman-teman sekalian, bahwa terkadang satu kalimat dukungan itu lebih berpengaruh daripada 100 kali kita ceramah di atas mimbar, kita dukung gitu kan. Dia itu udah cukup, merasa wah saya dukung. Daripada ceramah kita sampai 100 kali gitu kan. Bahkan sampai titik satu kepedulian yang kita tampakkan itu bisa jadi lebih mengubah daripada 1000 ancaman. Bahkan ada satu kalimat yang selalu saya pegang, satu keteladanan bisa jadi lebih kuat daripada 100 nasihat yang kita berikan.